Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yani Monalisa. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Saya mengampu berbagai mata kuliah, yaitu pasar modal, ekonomi bisnis, bank dan lembaga keuangan, serta TPAI, teori portofolio dan analisis investasi. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau kita singkat dengan PDD UKT PT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya akan bahas dalam video ini adalah mata kuliah pasar modal yang mana akan disampaikan di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah pasar modal. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar tentang berbagai instrumen di pasar modal secara umum, yang mana nantinya akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengambil keputusan investasi dengan menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal, serta memberikan gambaran mengenai go public sebuah perusahaan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah pasar modal terbagi menjadi 3. CPMK pertama, mahasiswa mampu berpikir logis dan analitis dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan investasi melalui analisis fundamental dan analisis teknikal. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai informasi keuangan untuk mendukung keputusan investasi dalam pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan kembali berbagai pengetahuan dan analisis yang telah dipelajari dalam pekerjaannya dan dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Di dalam delivery, saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang ada di mata kuliah pasar modal. Ada 10 materi yang terdapat di pasar modal, yaitu yang pertama adalah pengenalan pasar modal. Kedua, prosedur penerbitan dan transaksi. Ketiga, undang-undang pasar modal. Keempat, analisis fundamental. 5. Penilaian saham. 6. Obligasi. 7. Reksadana. 8. Kontrak opsi saham. 9. Indeks saham. Dan yang ke-10 adalah imbal hasil dan risiko. Selain itu, untuk metode pengajaran, kami akan memberikan contoh-contoh nyata atau yang paling update di pasar modal, sehingga mahasiswa dapat mengetahui dengan nyata tentang pasar modal. Sebagai contoh, misalnya, kita akan memberikan contoh mengenai perusahaan apa saja yang melakukan IPO di tahun-tahun terakhir ini, dan mahasiswa akan diminta untuk menganalisis perkembangan harga saham setelah perusahaan melakukan IPO. Selain itu, mahasiswa juga disupport dengan menggunakan Thomson Reuters, salah satu software yang dimiliki oleh Fakultas Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Untuk buku ajar, menggunakan 3 buku. Buku utama adalah Pasar Modal, kemudian yang kedua adalah Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, dan Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas edisi terbaru. Selain itu, kegiatan pasar modal ini juga didukung oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang telah bekerja sama dengan IDX. Teknik pembelajaran yang kedua adalah interaction. Di dalam interaction ini, saya akan menjelaskan media yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama adalah LMS yang dimiliki oleh Universitas Kristen Maranatha Morning, Maranatha Online Learning. Dan yang kedua, untuk mendukung pembelajaran sinkronus, saya menggunakan MS Teams atau Zoom. Lalu yang ketiga, sebagai pendukung, saya juga memanfaatkan WA Group
tempat berkumpulnya para seluruh mahasiswa pasar modal sebagai tempat bertanya dan berdiskusi di luar jam kelas. Teknik pembelajaran yang ketiga adalah assessment. Di dalam assessment ini, saya akan menjelaskan poin-poin penilaian di dalam mata kuliah pasar modal. Yang pertama adalah UAS sebesar 30%. Yang kedua, UTS sebesar 30%. Dan yang ketiga, simulasi saham sebesar 20%, lalu sisanya 20% merupakan nilai untuk tugas dan keaktifan mahasiswa di kelas. Seluruh poin-poin penilaian ini telah diberitahukan di depan pada saat pertemuan awal kuliah pasar modal. Demikianlah teknik pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan konsep DIA. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama video pembelajaran mata kuliah pasar modal. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir di kelas pasar modal. Hari ini kita akan membahas mengenai penilaian obligasi, yang mana untuk slide materi kuliah kita hari ini teman-teman bisa download juga di Morning ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang membaca gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait pengertian obligasi, apa sih yang teman-teman ketahui tentang obligasi begitu? Ada yang mau mencoba menjawab? Fiona, Bu. Oh ya, oke, silakan Fiona. Obligasi merupakan surat tanda utang yang diterbitkan oleh si organisasi atau perusahaan tertentu atau kelompok tertentu yang menyatakan bahwa dia memiliki utang terhadap orang yang membeli obligasinya. Oke, jadi tadi ya kata kuncinya itu adalah surat utang, ya. Jadi ketika perusahaan itu butuh dana, kan berarti dia akan berhutang, begitu ya. Nah, ketika dia berhutang, itu dia mengeluarkan satu surat. Nah, inilah yang kita sebut dengan obligasi, ya. Nah, nanti kita akan juga lihat gitu ya, umur dari obligasi ini bisa bervariasi, gitu ya teman-teman ya. Nah, umur obligasi ini kalau kita lihat dari buku textbook kita, ini 5-20 tahun. Tapi kalau kita lihat di market sekarang ini, ya, so far untuk obligasi ini sudah berbeda gitu ya. Ada yang umurnya 3 tahun, ada yang umurnya lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, kalau yang umurnya 3 tahun itu nanti akan kita lihat di akhir itu, contohnya adalah ORI ya, Obligasi Retail Indonesia. Dan kalau yang 20 tahun itu kita ada obligasi yang umurnya cukup panjang, sampai 100 tahun. Nah, yang tadi sempat disinggung oleh Fiona terkait mengenai surat utang. Nah, artinya berarti kita berharap ketika kita membeli obligasi, perusahaannya berarti harus bayar kupon sama pokoknya ya. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang bisa menerbitkan obligasi dengan jangka waktu panjang, itu haruslah perusahaan yang sudah punya nama, ya, sudah terkenal, bonafit, begitu ya. Sehingga kita percaya bahwa kalau saya beli obligasinya, jangka waktunya 20 tahun, itu saya yakin 20 tahun lagi itu akan dibayar pokoknya. Bahkan selama 20 tahun, kuponnya pun juga akan dicicil gitu ya, dibayar gitu ya, secara periodik oleh perusahaannya, itu nggak akan default, nggak akan gagal. Nah, makanya yang kita lihat sekarang ini, ada obligasi yang umurnya sampai 100 tahun. Nah, ini jelas perusahaannya harus perusahaan besar, begitu ya teman-teman ya, untuk bisa menerbitkan obligasi dengan jangka waktu 100 tahun. Nah, saya kasih contoh obligasi yang jatuh tempo 100 tahun itu adalah Disney. Ya, diterbitkan tahun 1993, berarti 100 tahun lagi jatuh temponya itu 2093. Lumayan ya. Ini yang akan mendapatkan pokoknya nanti di 2093 itu bisa jadi cucu mungkin gitu ya, udah bukan lagi anak tapi cucu, karena umur obligasinya ya udah 100 tahun. Nah, mungkin ada yang tahu contoh obligasi yang umurnya sama-sama 100 tahun selain Disney?
Saya, Bu. Yuk, Wawan. Contohnya Coca-Cola, Bu. Yes, betul. Ya, Coca-Cola ini juga sebagai perusahaan yang besar ya, yang bonafit, sehingga di tahun yang sama 1993 juga menerbitkan obligasi dengan umur 100 tahun, dan itu laris manis ya, terjual habis Disney dan Coca-Cola. Nah, kalau kita lihat dari sisi penerbit, obligasi ini otomatis jadi alternatif pembiayaan. Karena ketika perusahaan itu membutuhkan dana, umumnya kalau kita mau butuh dana, biasanya lari ke bank. Nah, ketika kita pergi ke bank mengajukan kredit, ya, maka kita biasanya akan dikenakan bunga kredit. Nah, bunga kredit ini juga lumayan, gitu ya, lumayan cukup tinggi untuk suatu perusahaan. Jadi, perusahaan juga akan memikirkan, ada nggak sih alternatif lain yang mana biaya hutangnya, cost of debt-nya itu nanti akan lebih rendah daripada aku pinjam ke bank, begitu. Nah, alternatifnya adalah dengan cara menerbitkan surat utang ini, ya. Kalau bagi investor atau pemodal, orang yang punya duit dan yang mau ngasih pinjam ke perusahaan, atau dengan kata lain mau beli obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka obligasi ini jadi satu alternatif investasi, ya, yang mana so far dilihatnya kalau kita membandingkan dari return, ya, obligasi ini biasanya akan lebih tinggi daripada deposito. Nah, jadi buat orang-orang yang pecinta deposito gitu ya, taruh uang di deposito, so far bisa nih menjadikan obligasi ini sebagai salah satu alternatif investasi, ya, karena memang bunganya rata-rata akan lebih tinggi daripada deposito. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis obligasi, di mana kalau kita melihat dari jenis-jenis obligasi, kita bisa melihat berdasarkan kupon ya yang diberikan di surat utang tersebut. Ya. Kita kalau di obligasi lebih sering menyebut kupon daripada bunga ya, karena kalau bunga itu biasanya lebih banyak digunakan untuk instrumen keuangan tabungan, atau kalau enggak instrumen keuangan deposito. Ya. Kalau di obligasi itu akan lebih banyak disebut dengan istilahnya adalah kupon. Nah, kalau kita lihat dari jenis kuponnya, maka kita akan membedakan menjadi obligasi sederhana. Ya, obligasi sederhana di sini yang dimaksud adalah kupon yang diberikan itu akan flat atau tetap, ya, sampai nanti obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi fixed rate gitu ya, nggak berubah-ubah. Cukup simple untuk menghitung gitu ya, untuk kita monitoring juga. Lawan kata dari obligasi sederhana atau fixed rate ini itu adalah floating rate. Jadi obligasinya itu menawarkan kupon yang akan bergerak seiring dengan perkembangan market atau perkembangan pasar. Ya. Kalau marketnya naik, ya obligasinya ngasih kuponnya juga ikut naik. Kalau marketnya lagi turun kuponnya atau ininya bunganya, maka obligasinya kuponnya juga akan ikut turun. Nah, ini floating gitu ya. Jadi mengikuti kondisi dari market. Nah, itu jadi perlu teman-teman juga cari tahu ketika teman-teman nanti mau berinvestasi di obligasi, teman-teman ini lebih suka yang mana nih? Fix atau floating gitu ya. Ya, semua pasti akan ada plusnya ya, kalau plus minusnya. Kalau kita bicara fix, ya udah mau kondisi market apapun, mau naik, mau turun, mau bagus, mau jelek gitu ya. Kalau yang sudah belinya obligasi fixed rate, ya akan fixed rate aja. Gitu. Tapi kalau yang pinginnya high risk, high return gitu ya, wah marketnya naik, aku juga pingin ikut naik, dapat kuponnya gitu ya. Market turun, ya udah, jadi ikut turun juga gitu ya. Nah, itu kembali lagi ke preferensi masing-masing teman-teman ya. Ada satu lagi obligasi dengan tingkat bunga nol, atau kita kenal dengan zero coupon bond. Nah, ini menarik juga nih, ya. Kok ada ya orang mau beli obligasi, tapi nggak dapat kupon, zero kupon. Ya, kuponnya itu 0%, nggak akan dapat kupon sepeser pun sampai nanti obligasinya jatuh tempo. Ya. Nah, kenapa orang mau membeli zero kupon bond? Itu alasannya cuma satu.
karena sirup kupon itu akan dijual dengan harga diskon. Jadi kita beli sekarang harganya misalnya 10 juta gitu ya, jangka waktunya misalnya 3 tahun begitu, tapi nanti selama 3 tahun itu kita nggak dapat kupon apa-apa. Di akhir periode tahun ketiga, mereka akan kembalikan ke kita, let's say katakanlah 18 juta misalnya begitu. Jadi sekarang kita beli 10 juta, nanti dibalikinya 18 juta. Ya. Jadi par value-nya 18 gitu ya, tapi kita dapat diskon, sekarang cuma belinya cuma 10 gitu. Nah itu yang biasanya akan jadi menarik untuk sirup kupon bond. Ya. Next berikutnya, kalau kita lihat dari sisi penerbit. Ya. Kalau dilihat dari sisi penerbit, maka obligasi ini bisa dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya. Dan yang kedua adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau swasta. Nah, kalau untuk obligasi pemerintah, ini kalau di luar negeri kita akan mengenal ada istilahnya government bond dan municipal bond, ya. Ketika kita bicara government bond, artinya itu adalah pemerintah pusat, ya. Sedangkan kalau municipal bond, kalau di Amerika itu negara bagian. Jadi masing-masing negara bagian itu bisa mengeluarkan surat hutang atau municipal bond yang dijual kepada warganya, gitu ya, citizen-nya di negara bagian tersebut. Jadi nanti dananya akan dipakai untuk pembangunan dari masing-masing negara bagian. Ya. Nah, kalau untuk obligasi swasta juga cukup banyak. Ya. Teman-teman nanti bisa cek, ya, mau obligasi pemerintah ataupun obligasi perusahaan, itu teman-teman bisa coba cek nanti di Reuters, ya. Di kita kan sekarang ada Thomson Reuters ya, jadi nanti teman-teman tinggal akses di situ, teman-teman nanti bisa cek obligasi pemerintah maupun obligasi swasta, dan nggak cuma yang di Indonesia ya teman-teman ya, tapi juga teman-teman juga bisa cek juga obligasi di luar negeri, itu semua ada di Thomson Reuters, ya. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman, kalau menurut teman-teman, ya, obligasi pemerintah sama obligasi swasta, mana yang menawarkan kupon lebih tinggi? Ada yang mau coba jawab? Swasta, Bu. Swasta. Kenapa? Kenapa swasta bisa lebih tinggi kuponnya? Karena semakin tinggi kuponnya, maka risikonya semakin tinggi. Kuponnya makin tinggi, resikonya makin tinggi, gitu ya? Ya, Bu. Atau dibalik, resikonya makin tinggi, return-nya makin tinggi? Risikonya makin tinggi, return makin tinggi. Iya, high risk, high return ya. Biasa kita akan selalu fokusnya ke risiko dulu nih, gitu ya. Nah, high risk, high return. Makin tinggi resikonya, maka so far kita sebagai investor akan meminta return yang makin tinggi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, resiko perusahaan swasta itu lebih tinggi daripada resiko obligasi pemerintah. Resiko yang di sini yang dimaksud apa nih, Bu Sita? Resiko yang dimaksud di sini? Default risk bukan, Bu. Resiko apa? Default. Default risk, yes, betul. Resiko gagal bayar, gitu ya. Jadi, resiko gagal bayar ini baik mencakup gagal bayar dari sisi kupon, pembayaran kuponnya, maupun resiko gagal bayar dari pokoknya. Ya. Nah, ini memang kalau di obligasi swasta itu akan lebih tinggi dibandingkan dari obligasi pemerintah. Makanya kupon dari obligasi swasta umumnya akan menawarkan kupon lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Nah, ini salah satu contohnya, ini adalah ORI 18 yang saya ambil ya. Ini diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di semester kedua tahun 2020, karena digunakan untuk membiayai penanganan COVID-19 ya. Kupon yang ditawarkan cukup tinggi ya teman-teman ya, 5,7%. Nanti teman-teman juga saya akan minta untuk membuat tugas cari kupon obligasi yang lain. Nanti teman-teman bisa bandingin nih, kuponnya lebih tinggi atau lebih rendah nih dari ORI 18 begitu ya.
Nah, ini pembayaran kuponnya sendiri akan dilakukan secara rutin oleh pemerintah di tanggal 15. Teman-teman tinggal cek di rekening tabungan teman-teman. Tiap tanggal 15 itu kuponnya akan masuk, gitu ya. Jangka waktunya 3 tahun untuk ORI yang diterbitkan oleh pemerintah ini, sehingga ketika ditawarkan di tahun 2020, ini akan nanti jatuh tempo di Oktober 2023. Ya. Minimalnya untuk pembelian ORI 18, seluruh ORI ya, dari sampai sekarang pun juga semua ORI itu minimal pembeliannya adalah 1 juta, maksimalnya 3 miliar. Ya. Dan kelipatannya 1 juta ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli 1,5 juta bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Beli 1,8 juta bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi harus kelipatan 1 juta itu baru bisa. Ya. Nah, kita akan masuk ke bond valuation teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan melihat rumus ini. Rumus time value of money begitu ya basicnya ya. Lalu kemudian ini berubah menjadi rumus present value. Ya, di dalam rumus present value, kalau kita lihat itu rumusnya adalah future value dibagi 1 ditambah I pangkat N. Ya. Kalau cash flow-nya lebih dari 1, ya, multiple cash flow, maka otomatis ininya akan multiple juga, akan akumulasi gitu ya, dari tahun ke 1 sampai tahun ke N. Nah, rumus yang sama pula, ini kita gunakan untuk menghitung harga obligasi. Ya, hanya akan ada perbedaan istilah saja. Ya, saya tampilkan di sini. Nah, istilah yang tadi awalnya present value nanti akan berubah menjadi value of obligasi. Ya, lalu kemudian future value tahun pertamanya apa? Nah, future value tahun pertama dari obligasi itu adalah kupon. Kupon yang kita terima di tahun ke-1, kemudian kupon yang kita terima di tahun kedua, dan seterusnya sampai nanti jatuh tempo. Ya. Kalau yang tadi contohnya ORI 18, itu 3 tahun durasinya. Setiap bulan akan dapat kupon, maka otomatis 1 tahun itu berarti ada 12 kali pembayaran kupon dikali 3. Berarti ada 36 kali pembayaran kupon. Maka di sininya akan kita hitungnya adalah C1 sampai C36. Ya. Nanti pada saat jatuh tempo maturity, kita akan mendapatkan pokoknya atau nilai maturity-nya. Ya. Nah, ini I-nya akan berubah menjadi cost of debt atau biaya utang. Ya. Nah, tinggal kita masukkan saja perhitungannya. Namun kalau teman-teman bisa bayangkan kita ngitung kupon ORI dari tahun ORI 18 dari tahun pembayaran pertama sampai 36 itu kan berulang ya, repetition. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus present value anuitas di sini dengan cara kuponnya dikali 1 minus 1 dibagi 1 ditambah KD pangkat N dibagi KD. Ini present value anuitas. Ini baru kuponnya ya teman-teman ya. Lalu untuk cash flow dari maturity-nya akan masih menggunakan simple present value, maturity dibagi dengan 1 plus KD pangkat N. Kita langsung saja, kita coba hitung-hitungannya teman-teman. Di sini ada obligasi yang umurnya 15 tahun, yang mana obligasi ini akan jatuh tempo atau maturity-nya di tahun ke-15, itu sebesar $1.000. Ya. Nah, kupon yang ditawarkan itu besarnya adalah 10%. Karena kuponnya 10%, maturity-nya itu 1.000, maka 10% kali 1.000. Nah, itu setara dengan $100. Maka dengan demikian di setiap tahunnya kita akan mendapatkan kupon bisa $100, $100, $100 selama 15 tahun atau 15 kali. Ya. Nanti di tahun ke-15 kita akan mendapatkan 2 cash flow. Yang pertama adalah kupon tahun ke-15-nya $100, kemudian yang kedua itu adalah pokoknya $1.000, itu akan dikembalikan. Sehingga di tahun ke-15 total cash flow yang kita dapatkan adalah 1.100. Untuk cost of debt-nya ini kita asumsikan dulu 10%. Nah, kita coba lihat di sini. Ya, kita akan langsung pakai rumus dari anuitas ya teman-teman ya, untuk mempermudah. Jadi teman-teman tinggal masukkan di sini 100, kemudian untuk cost of debt-nya teman-teman pakai 10%. N-nya ini adalah 15, karena kita umur obligasinya 15 tahun. Ya, ini tinggal dimasukkan lagi 10%. Kemudian maturity-nya besarnya adalah $1.000 yang ini, teman-teman. Dibagi 1 ditambah 10%, pangkatnya jangan lupa N-nya adalah pangkatnya 15. Ada mungkin yang sudah
langsung menghitung di sini? Silakan. Fiona, Bu. Ya, silakan. Berapa, Fiona? 1.000, Bu. 1.000. Ya, betul sekali. 1.000 ya. Nah, ini kita akan melihat satu hubungan menarik ya. Ketika yield-nya, yield itu cost of debt, ini ternyata sama dengan coupon rate 10%, ya, yield-nya 10%, coupon rate 10%, maka nilai obligasinya ini akan dijual di harga par atau di harga $1.000. Ya. Nanti teman-teman bisa coba deh, ya. Mau diganti tahunnya jadi 14, jadi 13, 12, mau diganti jadi 10 tahun gitu ya. Selama cost of debt-nya 10%, kemudian kuponnya 10%, maka pasti akan menghasilkan yang sama itu di par-nya atau di maturity-nya $1.000. Nah, berikutnya kita akan mencoba merubah yield-nya saya turunkan nih, teman-teman. Ya, tadi 10% saya turunkan jadi 5%. N-nya saya coba ganti jadi 14. Ya. Dengan rumus yang sama, coba silakan teman-teman hitung ya. Nanti kita akan lihat nih, apakah ada hubungan istimewa nggak ketika yield-nya ini kita turunkan dari 10% menjadi 5%. Ada yang mau mencoba? Saya mau coba, Bu. Ya, gimana, Alwan? Jaw- Berapa? Jawabannya 773 bukan, Bu? $773. 773. Yang 3. lain? Oke, yang lain sama atau sama? Saya dapatnya $1.494, Ibu. Oke, kita coba lihat ya. Oke. Ya, yang benar adalah 1.494 ya. Oke. Nah, ini juga kalau kita lihat juga jadi ada satu hubungan istimewa nih di sini. Ya. Ketika cost of debt-nya itu ternyata below daripada coupon rate, KD-nya lebih kecil ya, 5% lebih kecil daripada 10%, maka otomatis obligasinya ini akan dijual di harga par-nya atau kita sebut dengan premium. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau misalnya yield-nya saya naikkan nih teman-teman, menjadi 15%. Ya. Ketika saya naikkan ini menjadi 15%, bagaimana? Apakah ada hubungan yang istimewa lagi nih di sini? N-nya masih tetap 14, kuponnya juga sama, masih 10%, kemudian par-nya 1.000. Ewan mungkin mau coba lagi, Ewan? Sebentar, Bu, lagi dihitung, Bu. Oke. Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Jawabannya 713,77 bukan, Bu? Oke, di saya 713,78 ya, tapi ini cuma beda pembulatan saja ya. Oke, sudah betul jawabannya di sini. Nah, kalau kita lihat maka ada hubungan yang menarik lagi di contoh yang ketiga ini. Ketika cost of debt-nya ini lebih tinggi ya, lebih besar daripada kupon, maka so far obligasinya ini akan dijual di bawah harga pasar atau kita kenal dengan istilah discount. Ya. Sampai di sini bisa diikutin teman-teman untuk perhitungannya? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Maka dengan demikian, so far kita akan melihat ada 3 hubungan antara kupon, yield, dan harga obligasi. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah pasar modal sebagai salah satu penilaian diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.